ya. Ini mohon maaf ya Bah, pertanyaan lagi nih. Iya, Biar agak seru ya Bah ya. iya, Iya. Jadi gini Bah, karena saya itu dulu saya juga sering sholat. Saya sholat itu kepingin ketemu jati diri saya. Tapi di sisi lain, tapi kok nggak ketemu-ketemu. Nah, apa bedanya itu saya meditasi dengan alam, mencari jati diri saya ini siapa toh? Sutrisno ini siapa? Saya cari Bah. Ya, alhamdulillah itu begitu dulu itu tadi sholatnya berajin dan hafal selalu zikir tidak ketemu jati diri kita. Bah. Itu kenapa? Apakah mungkin saya kurang bersih tadi yang diomongkan Bunda tadi? Tak masalah wudhu yang insya Allah ya sedikitnya paham, masalah baju bersih ya sedikitnya paham. Tapi untuk mencari jati diri kita sesungguhnya dari roh mana, itu sulit sekali Bah. Itu gimana itu? Ya dalam Islam kita sholat kok susah seperti itu. Apakah harus ada jalan lain yang saya maksud yang saya menghening ataupun meditasi dengan alam. Terima kasih Bah. Oh ya, jati diri itu yang sebenarnya itu yang ketika jenengan mau mencari, sebenarnya itu jati diri jenengan itu sudah. Ya, ketika jenengan mau mencari jati diri, nah, yang mau mencari itu ya yang dicari nanti. Tuh, tentang jati diri. Untuk masalah sholat, ya, meditasi atau apa, itu cara, ya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan sumber daya manusia. Itu. Ya. Sebenarnya jati diri itu nggak butuh dicari. Karena ketika jenengan mau mencari, dan itu jenengan sadar pada saat itu, jenengan sudah ketemu yang namanya jati diri. Jadi kalimat aku ingin, kalau sampean runtun, siapa yang berkeinginan di situ? Jati diri jenengan. Namun ketika dia masuk ke dalam pikiran, lu seolah-olah kita tuh dibawa kemana-mana. Padahal jati diri kita itu masuk dalam pikiran, masuk dalam perasaan, masuk di dalam hal halusinasi ya, berkeinginan mencari tadi. Halusinasi gitu maksudnya Pak. Iya, seharusnya jenengan itu sebagai penyaksi. Sehingga kalau jenengan sebagai penyaksi, kalau jenengan masuk ke dalam pikiran jenengan, makanya nanti akan dibawa kemana-mana. Akan menemukan ini, karena di dalam pikiran tuh ada imajinasi, ada halusinasi, ada realita, ya, seperti itu, ada pengetahuan. Jadi ketika kita masuk ke situ, tapi kalau kita diam di situ, hanya sekedar penyaksi dia, maka yang menyaksikan itulah sebagai jati diri. Makanya jenengan akan menemukan ketenangan di situ. Seolah-olah jenengan itu dengan pikiran jenengan ada punya jarak. Dengan perasaan itu ada punya jarak. Dengan raga ini ada punya jarak. Dalam keheningan itulah jati diri jenengan. Ya. Dan disebut dengan sadar. Hilang kesadaran itu Pak. Bukan hilang, sadar. Jangan hilang. Ya soalnya Jangan gini, hilang. mohon maaf. Orang tuh kan kebanyakan gini, mohon maaf dikit. Nah, Orang itu kebanyakan kalau misalkan khusyuk atau sudah fana lalu hilang kesadaran, salah itu. sadar dengan gitu. Sadar, oh pikiran lagi membawa kemana arahnya, oh perasaan lagi kemana itu. Tapi jenengan posisinya diem. Oh. Tapi lebih enak Bah kalau di alam gaib itu.
jalan-jalan. Ya itulah yang namanya sebuah perjalanan ya. Jenengan Iya, akan menemukan di situ. Tetapi dalam perjalanan itu ya jenengan sebenarnya dalam posisi diam. iya, Jenengan hanya sebagai alam, penyaksi gitu. alam yang menyaksikan ya, Pak. Iya, hanyalah penyaksi di situ. Karena gini, Pak, dulu saya kan ada wujud lima roh ataupun wajah saya tuh suruh milih gitu loh, Pak. Ada lima saya dulu tuh. Saya suruh milih, tapi saya milih yang paling jelek, yang paling benar-benar kotor. Nah, karena saya milih yang kotor ini mungkin karena hidupan saya dahulunya dengan hidup sekarang ini, berarti saya suruh menebuskan dosa. Mungkin gambarnya seperti itu atau gimana, Pak? Saya minta diluruskan. Oke. Wajah itu adalah karakter-karakter yang ada pada diri. Ya. Jadi sebenarnya yang menyaksikan tuh malah nggak punya wajah. Jadi seperti topeng gitu loh. Ini jelek-jelek, Pak. Iya, Hmm, itulah karakter-karakter yang ada pada diri. Bahkan ada cerita yang 10 muka itu, dasa muka itu. ya, ya, ya. Itu kan sebenarnya topeng yang diciptakan oleh pikiran. Kalau sekarang ya, ininya ya, psikologisnya. Jadi ini wajah, apa sifatnya, apa karakternya. Oh ini amarah, oh ini kasih sayang. Coba perhatikan diri kita terbit nggak wajah-wajah itu. Terkadang kita kasih sayang dengan orang, lemah lembut. Tapi terkadang kita marah. Ini ada topeng marah, ada wajah marah. Terkadang kita takut. Ini ada, berarti kita memakai topeng takut. Ini wajah-wajah. Berapa macam wajah di diri kita nih? Banyak. Jadi simbol kehidupan ya, Pak, namanya ya. Karakter. Iya. Ego semua itu. Ya. Itu harus bisa dihilangkan. Dipakai pada tempatnya. Itulah orang bijak. Aku marah, tapi tidak membabi buta, sadar. Kalau marah yang disadari itu bagus. Kalau takut yang disadari itu bagus. Kalau cinta yang disadari itu bagus. Yang bahaya itu orang nggak mampu melepaskan itu. Berarti dia lupa diri. Tidak sadar. Marah akhirnya kebablasan. Kalau waktu marah jenengan sadar, oh aku ini marah. Jenengan pasti masih terkontrol. Iya, masih kontrol, Pak, benar. Oke. Tapi yang bahaya itu ketika topeng marah itu kepasang, sulit untuk melepas. Itu yang bahaya. Maka kita akan menjadi karakter berpola seperti. Berarti kita mengikuti itu. Bukan kita yang sebagai khalifahnya, pemimpinnya. Nah, orang yang tahu diri sejati, dia akan jadi pemimpin. Dia tahu atributnya di dalam dirinya ini. Ya, betul. Itu Ya, ciri-ciri orang menemukan jati diri. jati diri, betul. Iya, Pak. Iya. Tapi kalau dia tidak tahu memanfaatkan atributnya, pikiran ini seperti apa, perasaan ini harus seperti apa, keinginan ini harus seperti apa. Berarti hanya sekedar pemahaman aja dia nemukan jati diri. Bukan didalami ya, Pak ya. Bukan kepada kenyataannya, hanya sekedar pemahaman, hanya sekedar pengetahuan tentang jati diri. Bahkan Siapa? pengetahuan itu punya topeng sendiri. Pemahaman itu juga punya topeng sendiri. Apakah kita pemahaman? Bukan. Apakah kita pikiran? Bukan. Simbol Apakah kehidupan. kita perasaan? Bukan. Nah, itu.